Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Habib Nazaruddin. Ana sebagai Ketua DPW FI Aceh Timur. Mungkin Habib dulu pernah dengar kisah ketika pelantikan DPW FI Aceh Timur dihalang oleh pemerintah. Ana ketuanya Habib. Cuman mungkin pertanyaan Ana agak ekstrim dikit, Habib. Setelah Ana perhatikan beberapa tahun ini, ternyata kunci permasalahan di Indonesia ini ada di Naga 9, Beb. Itu sumber masalah. Maka kami dari Aceh, mungkin di seluruh Indonesia, umat Islam yang cinta dengan tanah air, yang cinta dengan agama, kapan saatnya kita OZ, itu cita-cita PKI, naga-naga 9 yang telah menguasai negeri ini, Beb. Kapan ulama atau habaib mengemandukan jihad? Itu yang kami inginkan. Karena itu langkah terakhir, Beb. Terima kasih, Bib. Takbir. Ini pertanyaan ini saudara ngeri-ngeri sedap. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Salah jawab langsung pulang Jakarta ditangkap ini. Tapi saya sepakat ya kawan. Memang 9 naga ini berbahaya. 9 naga ini sudah kelewat batas. Saudara, dan saya sudah beberapa kali di atas mimbar mengajak umat, ayo jadikan naga sebagai cacing. Setuju tidak? Setuju tidak? Bagaimana caranya? Nomor 1, kita perkuat persatuan dulu, saudara. Jadi nggak bisa kita main kejar, main bunuh, main bakar, nggak begitu. Kalau itu yang kita lakukan, akhirnya kita ribut sesama kita, mereka yang tepuk tangan senang, saudara. Nah, jadi saya sepakat dengan penanya tadi, 9 naga ini berbahaya. Anda boleh lihat rekaman saya di IBTV, saudara, di mana tempat kalau udah bicara 9 naga kita lawan. Bahkan baru 3-4 bulan yang lalu kita bikin tablik akbar di Banten untuk melawan PIK 2, saudara. Kita kumpulkan puluhan ribu umat Islam, kita komandokan. Ayo kita lawan. Kalau mereka coba-coba ambil sejengkal tanah rakyat seenaknya tanpa bayar, lawan. Dan orang-orang Banten sepakat, saudara. Makanya sampai saat ini mereka nggak berani ngambil begitu aja, tapi mereka gerilya. Pakai pejabat, pakai jenderal, pakai menteri, pakai ini, suruh bujuk itu rakyat, saudara, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi PR kita semua. Jadi sekali lagi, saya sepakat, 9 naga memang harus dijadikan 9 cacing. Tapi bagaimana caranya? Ini perlu bukan hanya dipikirkan, tapi kita duduk, kita rapatkan, kita bahas, kita seminarkan, saudara. Karena ini berkaitan dengan regulasi, ini berkaitan dengan peraturan. Di mana peraturan kita banyak dibeli oleh mereka. Mereka beli anggota DPR bikin peraturan yang enak bagi mereka, nggak enak bagi rakyat, saudara. Nah, ini jadi persoalan. Jadi perangnya bukan perang dengan senjata saja, tapi ini perangnya dengan pemikiran, perang dengan strategi, perang dengan politik. Saya kasih contoh satu saja, saudara, sebelum saya akhiri. Di tahun 2016, saudara, ini kelompok 9 naga dan kroni-kroninya, wa akhwatuha, saudara. Mereka sudah rencanakan bagaimana ada tokoh mereka ketika itu, saudara, agar menjadi gubernur Jakarta. Setelah jadi gubernur, mereka punya langkah, jadikan dulu sebagai wakil gubernur, langkah berikutnya jadi gubernur, langkah berikutnya jadi wakil presiden, langkah berikutnya menjadi presiden. Nah, kebetulan kami di FPI punya jaringan, kami juga punya intelijen FPI. Terus kita kumpulkan beritanya, kita kumpulkan bukti dan saksinya, saudara. Ternyata ini bukan sekedar isu atau rumor, tapi memang mereka punya rencana seperti itu. Nah, akhirnya apa? Mereka berhasil menjadikan orang ini sebagai wakil gubernur di Jakarta, saudara. Setelah itu gubernurnya mereka dorong untuk jadi presiden, saudara. Kosong, orang ini menjadi gubernur, saudara. Nah, saya lihat orang ini lagi digadang. Mestinya orang ini di 2019, saudara, menjadi calon wakil presiden. Dan di 2024 dia jadi capres. Nah, begitu kami lihat seperti itu, maka saya mengajak ormas-ormas Islam untuk melakukan gerakan besar-besaran.
Mulai dari gerakan 411 sampai terjadi 212, kemudian masuklah pilkada di Jakarta. Saudara, dia mau jadi gubernur Jakarta. Presiden dukung dia, saudara. Panglima TNI dukung dia, Kapolri dukung dia, seluruh kementerian dukung dia, saudara. Nggak sampai di situ, seluruh televisi mainstream dukung dia, konglomerat termasuk 9 naga, semua dukung dia. Di atas kertas nggak mungkin orang ini kalah, saudara. Kita lakukan perlawanan, saudara. Bahkan yang saya ajak bukan orang Jakarta aja, orang Aceh pada turun ke Jakarta, saudara. Semua kita ajak ke Jakarta, ayo kita lawan ini orang, saudara. Bahkan sampai beberapa pimpinan partai, saudara, mengatakan ini nggak mungkin kita bisa menang, mustahil. Udah didukung presiden, didukung muanya, saudara, mana mungkin kita bisa menang. Nah, tapi karena umat bersatu, saudara, dan Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, alaikum bil jamaah. Nah, jangan lupa tuh, alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib atas kamu bersatu, kerjasama, berjamaah. Kenapa? Karena pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Saya rasakan betul itu, saudara. Saat itu, saudara, ini kita sudah di pinggir jurang, kita bagaikan telur di ujung tanduk, saudara. Saya sendiri nggak yakin apa iya bisa menang lawan orang ini. Tapi begitu kita gelar 411, begitu gelar 212, saudara, ternyata dukungan umat bagaikan bola salju, makin hari makin banyak yang dukung. Masuk pilkada Jakarta, kita menang. Sampai presiden kumpulkan kabinetnya bingung, kok kita bisa kalah? Duitnya udah triliunan, dia kalah, saudara. Karena sakit hati kalah, akhirnya saya dikejar-kejar, saudara. Dikenakan 17 pasal, saudara. Mau ditangkap. Ya, saya lihat, oh ini politik, ini bukan hukum. Saya sudah berkali-kali ditahan, saya sudah berkali-kali ngadepin hukuman, saudara. Saya tahu kalau itu persoalan hukum, saya tidak lari, saya hadapi walaupun harus dipenjara. Tapi ini urusan politik. Kalau urusan politik jangan dilawan pakai hukum, politik lawan pakai politik. Dia mau nangkap kita, kita hijrah ke Mekah, takbir. Nah, itu kan politik, saudara. Sampai di Mekah kita lawan terus, saudara. Kita lawan terus, enggak, kita enggak berhenti, saudara. Dendamnya luar biasa. Makanya begitu saya pulang dari Mekah, saudara, terjadi kerumunan di kota Jakarta, Kapolda Metro diberhentikan. Terjadi kerumunan di Jawa Barat menyambut kedatangan saya, Kapolda Jawa Barat diberhentikan. Kenapa? Karena dia memang dendam, saudara. Nah, akhirnya terjadilah, saudara, apa yang terjadi kita kenal dengan KM50. Yang mereka incar saya kok, mereka mau bunuh saya kok, saudara. Enggak, bukan siapa-siapa mereka mau bunuh, saudara. Tapi nggak berhasil. Mereka tumpahkan kemarahan tersebut akhirnya kepada 6 santri, 6 pemuda, 6 laskar yang mereka culik, mereka bunuh, saudara, mereka siksa sebelum dibunuh, dan setelah mati mereka fitnah. Nah, ini karena apa? Karena dendam politik. Nah, kenapa saya cerita ini, saudara? Ini saya lagi ngelawan 9 naga. Kalang kabut, saudara, nggak bisa kalau saya sendirian, nggak bisa, saudara. Nah, saat itu saya dikejar, saudara, bukan hanya dikejar, FPI-nya dibubarkan, saudara, pengurusnya ditangkepi, saudara, termasuk Habib Hanif ikut ditangkap, saudara, penjara, nemenin mertua. Alhamdulillah, Habib Hanif nemenin mertua, saudara. Saya ditahan 2 tahun, Habib Hanif setahun lumayan, nyantren lagi dia di sana. Nah, jadi ini saya cerita begini, itu salah satu resiko kalau kita melawan 9 naga. Enggak, kita nggak takut, saudara, nggak takut. Cuman saya minta nih sama orang Aceh, kalau besok kami dari Jakarta memberikan komando, saudara, untuk bangkit perang melawan 9 naga, siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Takbir! Angkat tangan semua, angkat semua, takbir! Sallu ala Nabi. Enggak, saya nggak bakal berhenti, saudara. Ini nyusahin rakyat, akan kita lawan terus, saudara. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh meninggalkan umat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Nah, selanjutnya Habib Hanif, nah, kita minta kita rame-rame dulu nih berikrar untuk lawan korupsi. Nah, silakan Habib Hanif, diarahkan apa dia punya ininya,
kemudian diajak bersama-sama sambil dijelaskan. Silakan Habib Hanif. Sama-sama kita baca sholawat. Ya, sholawatnya sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu populer masyhur, tapi nanti di setiap bait-baitnya kita akan bacakan bait-bait syair yang beliau tulis. Nanti semuanya bicara soal bangkit melawan korupsi. Di akhir-akhir setiap qasidah ada kata-kata korupsi, kita teriak sama-sama. Siap bangkit lawan korupsi? Siap hajar korupsi? Siap ganyang korupsi? Takbir! Salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Semuanya salli wa sallim salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Semuanya salli salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi. Negeri RI bangkrut bukan sebab subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut lantaran korupsi. Ayo kita bangkit membasmi. Semuanya salli wa sallim. Semua duduk, tetap duduk. Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi. Saudara, saya mau tanya, Indonesia kaya nggak? Kaya nggak? Saking kayanya bukan hanya minyak bumi, sampai minyak langit banyak Indonesia, saudara. Apa minyak langit? Sawit, saudara, betul? Betul. Emasnya, kekayaan lautnya, kekayaan alamnya, saudara, tambangnya luar biasa. Kalau dikelola dengan baik dan amanat, nggak bakal ada orang yang miskin, saudara. Betul. Tapi kenapa banyak yang miskin sekarang? Gara-gara apa? Kenapa rakyat banyak yang susah? Kenapa sekolah jadi mahal? Kenapa rumah sakit jadi mahal? Kenapa rakyat banyak yang susah? Rakyat banyak melarat akibat
sebentar dulu, hadroh sebentar dulu, sabar. Masya Allah, anak hadrohnya semangat nih, kita doain istrinya 4 semua insya Allah. Rakyat banyak melarat akibat kurang semangat. Coba suaranya sebagaimana semangatnya rakyat Aceh lawan Belanda, saudara. Kita lawan korupsi sebagaimana lawan Belanda. Setuju? Setuju? Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal akibat korupsi. Rumah sakit antri akibat korupsi. Angkat tangannya semua. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salih. Jadi gundul akibat korupsi. Kurang kompak. Hutan jadi gundul akibat korupsi. Akhirnya jadi banjir akibat korupsi. Banyak orang lakukan korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salih. Miskin makin miskin akibat korupsi. Susah makin susah akibat korupsi. Kacau makin kacau akibat korupsi. Angkat tangan semua. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Allahumma salli wa sallim. Siap bersatu, siap lawan korupsi, siap ganyang para koruptor. Takbir, takbir. Sallallahu alaihi wasallam.